Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Untuk hari ini kelas 6, saya akan memberikan materi sebagai selingan ya. Kenapa saya sebut selingan? Karena untuk materi semester 1 insya Allah sudah selesai. Jadi kita tinggal latihan-latihan soal. Nanti kalau saya memberikan latihan-latihan terus, barangkali ada rasa jenuh ya. Maka ini saya memberikan selingan, yaitu berupa materi semester 2 nanti. Insya Allah di awalnya masih mudah, sehingga cukuplah untuk sebagai selingan. Kenapa saya memberikan selingan materi semester 2? Karena nanti di semester 2 itu waktunya cukup singkat, materinya tidak kalah lebih banyaknya. Maka waktu yang tersisa di semester 1 ini saya gunakan untuk memberikan selingan sedikit materi nanti yang ada di semester 2 itu seperti apa, sehingga nanti kalau semester 2 kita sudah menginjak waktunya, kita tinggal menyelesaikan materi-materi yang kurang dan semoga cukup untuk berlatih soal-soal. Maka hari ini saya akan memberikan materi awal di semester 2, yaitu tentang bangun ruang, termasuk nanti jaring-jaringnya. Mendengar istilah bangun ruang atau jaring-jaring insya Allah sudah pernah kita bahas waktu kelas 5, di mana di kelas 5 itu materinya tentang kubus dan balok. Nah, kalau yang di kelas 6 ini kelanjutannya ya. Kalau nanti lupa kubus dan balok, bisa dibuka materi kelas 5. Di YouTube saya juga masih ada materi kelas 5. Baik. Ini ada beberapa contoh-contoh ya bangun ruang selain kubus balok, yaitu seperti yang ada di sekitar kita, misalnya apa ini? Kayak buat kemah itu ya, buat kemah itu. Kemudian ini ada tabung ya, bungkus makanan, atau bungkus kado, atau bungkus cat, atau bola. Nah, mari kita pelajari satu-satu. Yang tadi seperti apa namanya? Seperti kemah tadi, itu dinamakan prisma. Cuman yang di kemah tadi ini segitiga alasnya. Ini kalau dibuat berdiri ini segitiga. Nah, kan bentuknya seperti ini. Kalau diberdirikan kan bentuknya seperti ini. Ini namanya prisma. Prisma, khususnya yang tadi itu prisma segitiga karena alasnya segitiga. Prisma itu banyak jenisnya. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, prisma segi 5 karena alasnya segi 5, prisma segi 6 karena alasnya segi 6. Kalau prisma segi 4 ini hampir mirip dengan balok ya, hampir mirip. Kemudian ada namanya limas. Ada limas segitiga karena alasnya segitiga. Limas segi 4 alasnya segi 4. Limas segi 5 dan limas segi 6. Apa perbedaan? Persamaannya apa persamaannya? Persamaannya yaitu memiliki alas yang berupa bangun datar, baik itu segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Sama-sama alasnya begitu. Cuman atasnya beda. Kalau prisma itu atasnya, sisi atasnya itu sama dengan sisi bawahnya. Tapi kalau limas, sisi atasnya tidak ada, adanya titik puncak. Jadi bedanya prisma kalau sama limas, kalau limas itu atasnya runcing begini ya, runcing. Itu namanya limas. Kemudian tabung, nih tabung, sudah kenal tabung kan? Tabung itu bangun ruang yang alas dan atasnya berupa lingkaran, sama besarnya. Kemudian sisi sampingnya, ini kalau dibuka bentuknya begini kan? Kalau dibayangkan bisa ya, bentuknya persegi panjang. Silahkan nanti kalau mau praktek di rumah, barangkali ada bahan-bahan yang mudah dibuka, mungkin ada celengan dari kertas, barangkali itu silahkan dibuka, dibuat lagi, ditutup lagi, dilem lagi. Nanti wujudnya berupa persegi panjang begini. Ini
yang persegi panjang namanya selimut ya, kalau dibuka itu namanya selimut. Kemudian ada kerucut. Kerucut itu begini, alasnya sama lingkaran, sama seperti tabung, cuman kalau tabung tadi seperti prisma ya, sisi atasnya itu sama dengan sisi bawahnya. Tapi kalau kerucut itu sisi atasnya nggak ada, adanya titik puncak juga seperti limas tadi ya. Jadi dari sini kita bisa melihat persamaan dan perbedaan antara tabung dengan kerucut. Persamaan tabung dengan kerucut apa, perbedaannya apa, atau kalau dibalik lagi kerucut, persamaannya kerucut dengan limas itu apa ya, sama-sama memiliki titik puncak ya, sama-sama memiliki titik puncak. Tabung dengan prisma persamaannya apa, persamaannya adalah sisi atas dengan sisi bawahnya adalah bangun yang sama gitu ya. Kalau atasnya lingkaran, kalau itu tabung, kalau atasnya mungkin prisma, segitiga, segi empat, dan seterusnya. Baik, itu untuk tabung dan kerucut. Ada lagi bola, bangun, satu lagi bangun yaitu bola. Bola itu sudah familiar, adalah bangun yang menyerupai lingkaran ya, sehingga dalam bola itu juga dikenal adanya jari-jari, juga dikenal adanya diameter. Itu bangun-bangun ruang. Kemudian dari bangun-bangun ruang itu mari kita membedah jaring-jaringnya. Sudah ingat ya jaring-jaring itu apa? Jaring-jaring itu adalah kulitnya. Jadi kalau misalnya dulu waktu kelas 5 kita mengenal balok dan kubus, itu kalau dibuka bangunnya seperti apa. Mungkin dulu pernah membuat juga jaring-jaringnya ya. Nah sekarang untuk prisma bagaimana jaring-jaringnya? Prisma yang disampaikan di atas, di gambar atas itu adalah prisma segi 5 ya kan, karena alasnya segi 5. Itu kalau dibuka bisa berbentuk seperti ini. Sisinya ada berapa? Karena ada namanya prisma segi 5, maka sisi panjangnya ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian bangun atas dan bawahnya juga sama, yaitu segi 5. Bangun atas dan bawah ini bisa juga digeser ke sebelah sini, bisa digeser sebelah sini, ya kan, sama-sama digeser sebelah sini. Ya. Boleh. Jadi kalau dibuat itu jaring-jaringnya bisa ada banyak ya, tidak hanya satu. Nanti kita praktek kalau misalnya ada kesempatan untuk berjumpa pada saat PTM, insya Allah kalau ada kesempatan kita buat jaring-jaringnya. Lagi ada jaring-jaring prisma ini segi 6. Nah, segi 6 sama ini terdiri dari bangun-bangun yang ini merupakan bangun-bangun yang ada di sisi sampingnya, itu karena segi 6 maka ininya juga ada 6. Berapa kok 6? 8 ya, maaf. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh maaf, ada 6. Ada 6. Ini sebetulnya kelebihan 1, 2, 3, 4, 5. Kelebihan ya. Kelebihan 1. Harusnya ada 6. Kemudian sisi atas dan sisi bawahnya itu juga memiliki bangun yang sama, yaitu segi 6. Bisa dipahami sampai sini ya. Lanjut ke jaring-jaring limas. Ada limas segi 4. Nah, yang seperti kalau yang terkenal itu bangun piramid. Piramid itu kan berbentuk limas kan. Nah, piramid kalau dibuka seperti ini. Nah, nanti akhirnya jadi seperti ini bangunnya. Jaring-jaringnya 5 segi 3. Nah ini kalau dibuka begini, nanti kalau dibuka lagi jadi seperti ini. Silahkan, namanya jaring-jaring selain nanti kita butuh keterampilan, ini juga dibutuhkan daya imajinasi kalian ya, membayangkan nanti kalau dibuka jadinya seperti ini gitu. Lanjut, ini ada 5 segi 5. Kalau dibuka, nah seperti ini ya, nanti bisa membentuk seperti bintang. Ini jaring-jaring limas. Ada lagi jaring-jaring tabung yang tadi sudah kita pahami, yaitu ada terdiri dari 2 jenis bangun datar,
yaitu lingkaran yang ada dua dan persegi panjang. Jadi bangun itu terdiri dari dua jenis, yaitu lingkaran dan persegi panjang. Lingkarannya tapi ada dua, sebagai lah sisi atas dan sisi bawah. Kemudian jaring-jaring kerucut yang bagian bawah ada lingkaran, kemudian selimutnya nanti kalau dibuka seperti ini, seperti kipas ya, kipas tangan yang biasanya buat jagung itu kan bentuknya kayak gitu, selimut kerucut. Boleh nanti dipraktekkan di rumah. Kemudian ada jaring-jaring bola. Penasaran dengan jaring-jaring bola? Nah, sesuai gambar, maka jaring-jaring bola itu akan berbentuk seperti ini. Bilah-bilah seperti ini. Yang banyak ya, tergantung potongannya melebar atau menyempit. Tidak terhitung ini jumlahnya berapa. Baik. Sudah selesai. Jadi kita sudah membahas hari ini tentang bangun ruang, tentang jenis-jenis bangun ruang yang sudah kita pelajari. Kemudian kita sudah mengenal perbedaan dan persamaan antar bangun ruangnya, meskipun nanti dalam teorinya akan lebih banyak lagi kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan tentang ciri-ciri bangun ruang. Yang hari ini kita mengenal melalui gambarnya dulu. Dari gambar kita bisa mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya antar bangun ruang. Kemudian kita sudah mengenal jaring-jaring, ya, baik itu jaring-jaring prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Baik, untuk pelajaran matematika selingan hari ini saya kira cukup. Nanti bisa kalian memperkaya pengetahuan tentang jaring-jaring itu melalui YouTube ya. Di YouTube juga banyak disampaikan tentang bangun ruang dan jaring-jaring. Baik itu berupa gambar biasa ataupun gambar animasi atau gambar bergerak. Saya kira demikian penyampaian saya hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa lagi. Semoga kita bisa segera memulai PTM sehingga materi-materi bisa kita kerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.